ini ada hadiah dari Erlangga. PPN akan naik dari 11% ke 12%. Kita lihat masyarakat Indonesia sudah menjatuhkan pilihan, bahwa pilihannya adalah keberlanjutan. Tentu kalau keberlanjutan, berbagai program yang dicanangkan pemerintah akan dilanjutkan, termasuk dalam kebijakan PPN. Bikin ngakak, gengs. Emang boleh sejujur itu ya? Apa kata Erlangga tadi, gengs? Karena pilihan keberlanjutan, maka program penaikan PPN menjadi 12% pada 2025 dilanjut. Membabi buta, tapi APBN memang harus terus dijaga kesehatannya. Namun pada saat yang lain APBN itu harus berfungsi dan mampu merespon seperti yang kita lihat dalam episode-episode seperti waktu global financial crisis, waktu terjadinya pandemi, itu kita gunakan APBN. Harga pusing gegara PPN 12%, orang kaya malah bisa dapat ampunan pajak. Pemerintah dan DPR sepakat RUU pengampunan pajak atau tax amnesty masuk prolegnas prioritas 2025. Dengan adanya kebijakan ini, orang yang berutang pajak bisa tak kena sanksi dengan cara mengungkap harta dan bayar tebusan. Katanya, pembahasan RUU tentang perubahan atas UU nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak itu pun mendadak. RUU pengampunan pajak dirapatkan malam-malam Senin 18 November lalu. Awalnya disarankan jadi RUU usulan Badan Legislasi. Pas pembahasan, Komisi 11 lalu minta RUU ini diprioritaskan sah tahun depan atau masuk prolegnas. Sehingga RUU pengampunan pajak jadi usulan Komisi 11. Jika disetujui di rapat paripurna, maka draft sekaligus naskah akademi RUU ini akan disiapkan Komisi 11. Sebelumnya, program teks amnesti jilid 1 berlangsung pada 28 Juni 2016 sampai 31 Desember 2016. Sementara program jilid 2 atau program pengungkapan sukarela berlangsung pada 1 Januari 2022 sampai 30 Juni 2022. Ketua Komisi 11 DPR Misbakun bilang, wajib pajak memang dibina agar tetap patuh. Tapi perlu ada solusi untuk masalah pajak di masa lalu. Jangan sampai orang menghindar terus dari pajak, tapi tidak ada jalan keluar untuk mengampuni, katanya. Pasal 7 ayat 1 B bahwa di 1 Januari 2025 itu PPN akan dinaikkan 12%. Apakah ini akan tidak semakin memukul daya beli masyarakat kita? Tolong ini bisa dipikirkan ulang pimpinan, sehingga PPN tidak naik. Kalau menaikkan tarif pajak di saat situasi ekonomi kurang bagus, itu pilihan yang paling akhir. Gas, oke gas. Apa PR kita ke depan? PR kita ke depan harus bisa menambah penerimaan negara. Untuk itu, kami dari Paslon 2 akan membentuk lembaga Badan Penerimaan Negara yang dikomandoi langsung oleh Presiden. Sehingga nanti ketika berkoordinasi dengan kementerian-kementerian ini bisa lebih luas. Dan sekali lagi kita ingin menaikkan rasio pajak sehingga penerimaan negara nanti bisa kita gunakan untuk pendidikan, untuk kesehatan, dan lain-lain. Terima kasih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel K2 Reaction, dan kali ini kita akan membahas tentang kenaikan PPN menjadi 12% dari 11%. Tentu saja hal ini mendapat polemik di masyarakat, terutama di netizen. Netizen berpendapat bahwa usaha pemerintah untuk menaikkan pajak adalah bentuk pemalakan kepada rakyat, di mana kita ketahui bahwa PPN yang 11% itu saja sudah memberatkan, apalagi jika dinaikkan menjadi 12%. Sebagaimana kita ketahui bahwa kenaikan 12% ini menjadikan Indonesia sebagai negara tertinggi pajaknya di negara ASEAN. Ini kemudian dinilai oleh banyak netizen maupun banyak pengamat akan menjadi berat bagi masyarakat untuk menjalani, meskipun alasan kenaikannya itu adalah untuk menjaga stabilitas APBN. Bagaimanakah pendapat dari netizen? Berikut videonya. Ini harusnya bayar pajak 1,1 juta, jadinya lu bayar 1.200.000. 1.100.000 ke 1.200.000 naik 100.000. 100.000 itu 9,09% lebih tinggi dari pajak yang lo bayar sebelumnya, 1,1 juta. Itulah kenapa kesannya kecil nih, 11 ke 12, 1%. Tapi aslinya kenaikannya itu adalah 9%. Gede. Itu yang pertama. Yang kedua, buat lo yang mikir, kenapa Sri Mulyani itu kok jadi gini ya gitu. Kenapa kemaruk banget gitu. Nah, gue tanya balik sama lo. Lo ada nggak temen, kenalan, keluarga yang kelilit utang? Nah, itu dia. Orang yang kelilit utang akan kalap, akan gelap mata, semuanya disenggol, bingung. Pokoknya gimana caranya biar dapat duit cepet buat nutup lubangnya. Kalau udah begitu, persetan majakin orang kaya, persetan tax ratio, karena susah dan lama. Dia butuh cepet nih. Mending nyerang masyarakat menengah ke bawah gitu, karena kita nggak punya pilihan selain nurut. Nah, easy fast money. Ya gitulah orang kelilit utang. Nggak Mulyono, nggak Mulyani.
sama aja semua. Nih gue kan jarang protes perkara pemerintah nih akhir-akhir ini. Terus gue ngeliat berita ini, PPN bakal naik jadi 12% di tahun 2025. Terus lu pada kaum menang mending, kaum-kaum yang pendapatannya tetap segitu-segitu aja ngeliat berita ini biasa aja gitu. Naik 1% doang gak apa-apa. 1% tuh banyak anjir. Itu bisa jadi laba kalau orang bisnis. Aduh, Singapura aja 9% lo tahu. Australia 10%. Negara-negara maju tuh. Ini negara berkembang, banyak utang, korupsi di mana-mana. PPN-nya naik 12%. Paling tinggi di ASEAN. Mantap. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa harus naik 12%? Nah, pemerintah bilangnya ini itu untuk menstabilkan ekonomi negara. Ya, menstabilkan agar negara kita tidak bangkrut. Karena lu pada kerjanya korupsi, kerjanya gak efisien. Gue gak tahu lo pada kerjanya ngapain. Belum lagi ditambah tuh jumlah menteri itu kan. Ketahuan kan? Negara gak ada pendapatan, jumlah menterinya ditambah. Mau gak mau nih buat ngegaji menteri-menteri yang ditambah itu, ya udah naikin aja pajak rakyat 1% aja gitu. 1% tuh gede loh pak kalau dijumlahin. Nih sekarang gini aja deh. Sekarang gue tanya kalau lu pada ya, lu pada oke gak negara bakal naikin GST atau PPN jadi 12% di tahun 2025? Kalau pada oke ya udah. Ya udah silakan. Lo atur tuh negara ya 12% tuh. Tahun depannya lagi naik lagi 1% naik lagi gitu. Saking gak ada pendapatannya negara ini gitu. Pajakin aja rakyatnya gitu kan. Mereka seneng happy joget. Kena lo mantep. Ada 10 pungutan yang berisiko naik di tahun 2025 dan apakah masyarakat yang miskin akan semakin miskin, yang menengah akan turun menjadi miskin? So let's talk about this. Apa saja itu? Mulai dari PPN, tabungan perumahan rakyat, UKT mahasiswa, BPJS kesehatan, cukai, pembatasan subsidi BPM tahun 2025, third party liability untuk asuransi wajib kendaraan bermotor, pajak penghasilan UMKM, subsidi kereta, rel listrik berdasarkan NIK, nomor induk kependudukan, sampai dengan dana pensiun wajib. Dan hari ini PPN akan naik 12% di awal tahun depan. Saat ini, pendapatan masyarakat di sektor formal dan juga industri pengolahan itu sangat-sangat dalam keadaan sedang terpukul banget. Hal ini dibuktikan dengan maraknya kasus PHK atau pemutusan hubungan kerja di sektor padat karya, yang mana ini tentu akan sangat berdampak dan menyasar pada masyarakat kalangan menengah. Kondisi ini tentu akan sangat berpengaruh banget terhadap konsumsi rumah tangga warga Indonesia, penduduk Indonesia, yakni daya beli cenderung akan jadi lebih negatif. Artinya ya mau dia miskin, mau dia kaya, dalam kebijakan PPN naik 12% ini kemungkinan besar akan terkena tarif yang sama. Dampak psikologi salah satunya yang bisa kita lihat adalah bahwa nanti di bulan Desember para pengusaha retail itu sudah bersiap-siap untuk kemudian menaikkan harga jual mereka. Akan langsung terasa kepada kita sebagai masyarakat. Beberapa efek yang kemudian bisa ditimbulkan dari kenaikan PPN 12% ini akan gue bahas di sini. Pertama, yang paling utama banget adalah himbauan negara. Lo pada inget kan kalau misalkan adanya himbauan negara untuk kita tahun depan tuh harus lebih hemat-hemat gitu. Dan ini berhubungan dengan naiknya PPN 12%. Kenapa? Karena masyarakat akan mengencangkan ikat pinggang seketat-ketatnya alias harus bisa lebih berhemat. Masyarakat akan dengan sangat terpaksa untuk beralih ke produk yang harganya tentu saja lebih rendah, dan fenomena makan tabungan tentu saja akan semakin meningkat dibanding tahun 2024 ini di tahun 2025 nanti. Sehingga dalam kondisi seperti ini, permintaan domestik akan semakin melambat dan masyarakat kelas menengah akan semakin turun dari sisi tingkat spendingnya. Selain tingkat spendingnya turun, tentu saja otomatis juga yang punya tabungan akan semakin menggunakan tabungannya. Dan lo pada semua udah bisa ngebayangin dampak PPN naik 12% ini di tahun depan seperti apa. Padahal kan kita sama-sama tahu ya, kalau misalkan daya beli masyarakat adalah pendorong utama dalam hal pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan kontribusi konsumsi rumah tangga itu mencapai 57% dari total PDB. Dan kita tentunya akan sangat khawatir jika terjadi penurunan daya beli. Karena apa? Karena ini tentu saja akan menghambat target pemerintah untuk kemudian mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Jadi sebagai negara hukum pasti perubahan kebijakannya melalui perubahan hukum. Dan kalau misalkan kita menanti dengan revisi undang-undang, itu akan sangat memakan waktu lama. Dan tentu saja di sini kita akan sangat berharap terhadap kepala negara dan juga kepala pemerintahan, siapa lagi kalau bukan presiden, yang mana presiden punya wewenang untuk kemudian membuat atau mengeluarkan, menerbitkan perpu
dalam waktu yang cukup sangat kilat dengan kegentingan yang sangat memaksa terhadap bagaimana nantinya kondisi masyarakat di tahun depan. Jadi setidaknya semua dampak buruk tadi tidak akan terjadi tahun depan karena adanya keseimbangan antara naiknya PPN dan juga kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia nantinya. Kalian ngerasa nggak sih kalau kita ini seperti dijajah oleh bangsa sendiri? Hidup di Indonesia seperti numpang di negara orang. Bagaimana enggak tahun depan rencananya pemerintah mau menaikkan PPN atau pajak 12%. Gila kan? Padahal negara kita ini kan kaya raya, sumber daya alam melimpah di mana-mana. Itu yang harusnya dimaksimalkan. Pemerintah harusnya kreatif, tegas. Jangan menyerahkan sumber daya alam kepada asing maupun asong. Harusnya dikelola oleh negara, karena itu milik rakyat. Haram hukumnya diserahkan kepada asing maupun asong. Kalau sumber daya alam dikelola dengan baik, kita nggak perlu bayar pajak. Sekarang persoalannya pemerintah mau nggak mengambil itu dari asing dan asong yang selama ini banyak mengeruk kekayaan alam Indonesia. Kalau lagi menderita kayak gini guys ya, kangen rasanya kita kembali ke zamannya Khalifah Umar bin Abdul Aziz, di mana pada masa beliau itu hanya 2 tahun menjabat beliau jadi khalifah di masa Abbasiyah itu tidak ada orang yang miskin guys, nggak ada orang yang menerima zakat. Artinya kan banyak orang yang tidak miskin. Masyarakat khilafah waktu itu tidak miskin. Ya semoga masa itu akan kembali lagi ketika kita mau menerapkan sistem Islam. Oke, itu tadi pendapat dan kritikan dari netizen setelah naiknya pajak menjadi 12% dari awalnya 11%. Dan netizen menilai bahwa kenaikan ini adalah bentuk ketidakadilan pemerintah terhadap rakyat kecil, di mana kita ketahui bahwa di saat yang bersamaan pemerintah juga memberikan peluang penghapusan pajak kepada orang-orang kaya. Inilah yang kemudian menjadi titik protes dan respon dari netizen. Sebagaimana kita ketahui bahwa di masa kampanye sebenarnya Gibran dengan Prabowo sempat menyinggung bahwa akan membuat sebuah program untuk mengawal atau untuk menangani persoalan pajak ini. Dan apa yang terjadi saat ini adalah buah dari apa yang kita pilih di Pilpres sebelumnya. Pemerintah beralasan bahwa dengan menaikkan PPN itu akan menjaga stabilitas pendapatan anggaran belanja negara, dan ini dinilai oleh netizen sebagai bentuk kalap untuk menutupi utang-utang yang sudah menumpuk dari pemerintah, dan jalan paling praktis dan jalan paling cepat adalah menaikkan pajak, meskipun itu cenderung mencekik bagi masyarakat kecil. Nah, bagaimanakah pendapat kalian tentang persoalan ini? Apakah kalian sepakat? Apakah kalian menolak? Kalian bisa berkomentar di kolom komentar. Silahkan tulis saran dan kritik kalian di kolom komentar. Sekali lagi, terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.